Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Assalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak haji, bapak-ibu hajah, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Muzakkirat fi Manazil Siddiqin wa Rabbaniyin karangan Said Hawa, beliau menuliskan di sana satu ungkapan yang luar biasa. Inna Allaha qasama lakum babal a'mal kama qasama lakum babal arzaq. Sesungguhnya Allah membagikan pintu-pintu amal kepada kamu sebagaimana Allah membagikan pintu-pintu rezekinya kepada kamu. Saya ulangi. Inna Allaha qasama lakum babal a'mal kama qasama lakum babal arzaq. Sesungguhnya Allah membagikan pintu-pintu amal kepada kamu sebagaimana Dia membagikan pintu-pintu rezeki kepada kamu. Saudaraku, ada hamba yang Allah bukakan pintu salat baginya, maka salat itu sesuatu yang nikmat, ringan, indah baginya. Maka dalam hidupnya penuh dengan ibadah-ibadah salat, sunnah dan wajibnya. Ada orang yang Allah bukakan pintu puasa baginya, maka puasa itu sesuatu yang indah, nyaman, dan dia sukai. Maka sepanjang hidupnya penuh dengan puasa. Ada yang Allah bukakan baginya pintu sedekah. Sedekah itu adalah agenda yang penting baginya. Maka tiada hari yang berlalu tanpa sedekah menghiasi hari-harinya. Ada pula orang yang Allah bukakan pintu tilawah Al-Quran baginya, menghafal Al-Quran baginya, sehingga tidak ada hari yang berlalu kecuali lidahnya basah dengan zikir kepada Allah dan melantunkan ayat-ayat sucinya. Saudara, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Law tahurat qulubuna min adh-dhunub ma syabi'na min kalam rabbina. Law tahurat qulubuna min an-nifaq ma syabi'na min kalam rabbina." Jika seandainya hati kita ini bersih dari kemunafikan dan dosa, minad dunubi wan nifaq, dari dosa dan kemunafikan, maka kita tidak pernah kenyang dari ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, bagi Utsman bin Affan, jika sehari tidak membaca Al-Quran, kehancuran dunia dengan segala isinya adalah lebih enteng baginya. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita hendaklah mengenali diri kita, di pintu mana Allah buka dan rahmati kita sehingga kita maksimal di dalamnya, dan kita dikenali Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dengan apa yang biasa kita lakukan. Saudaraku, ada manusia ini terkenal di dunia tapi tidak terkenal di langit sana. Ma'lumun fid dunya, majhulun fis sama. Ada di antara manusia yang gembira dengan ketenarannya, kepopulerannya, disebut di mana-mana namanya, tapi dia tidak dikenal malaikat karena miskin kebaikan, minim ketulusan. Ada di antara manusia yang tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Majhulun fid dunya, ma'lumun fis sama. Ada di antara manusia yang di dunia biasa-biasa saja, tapi di akhirat luar biasa. Ada juga manusia di dunia ini yang hina kelihatannya, tetapi dia sangat luar biasa di hari kiamat sana. Saudaraku, dikisahkan tentang Imam Syafi'i rahimahullah.
Dia berkata, hadastu yawman anni 'alim fa shallaitu bin nas fa akhta'tu fil Fatihah. Suatu hari saya merasa diri saya ini alim, lalu saya sholat bersama masyarakat dan saya pun salah dalam Fatihah. Lalu sholat isya lagi, fa shallaitu al-isya bin nas fa akhta'tu fil Fatihah. Saya salah dalam Fatihah. Jadi bayangkan saudaraku, imam sekelas Imam Syafi'i pernah salah dalam Fatihah salat maghrib dan isya. Lalu malamnya dia bermimpi. Dalam mimpinya dia disidang oleh para wali. Maka keputusan para wali menghukumnya dengan hukuman mati. Hakama al-majlis ala al-i'dam bil qada'i alaihi ala al-i'dam. Jadi dihukum mati. Lalu seseorang berkata, dia ini Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy yang nasabnya bertemu dengan Rasulullah, dan dia telah memberi sumbangan yang luar biasa kepada Islam dalam ilmu fikihnya dan ilmu usul fikihnya. Imam Syafi'i orang yang pertama menulis kitab dalam usul fikih, namanya kitab Ar-Risalah, yang menjadi fondasi pengambilan hukum Islam. Akhirnya majelis sepakat memutuskan bahwa Imam Syafi'i besok sebagai hukumannya harus mencari orang yang paling dia pandang hina, lalu dia salam dan cium tangannya, karena dia sudah merasa alim, dan itu sebuah kesombongan dan dosa bagi orang yang berilmu. Setelah dia sadar, esok paginya dia pun berjalan mencari-cari orang yang dia pandang hina. Akhirnya dia bertemu dengan seorang yang mengurus sampah. Lalu dia mendekatinya, lalu dia pun menciumnya, mencium tangannya. Lalu kata orang ini, ta'addab ya Syafi'i, alastu qad nasartuka fil barihah. Wahai Syafi'i, jaga akhlakmu. Bukankah aku yang membelamu dalam persidangan tadi malam? Dan ternyata orang yang mengurus sampah itu wali dari para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampilannya hina, remeh, tapi sesungguhnya orang itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Imam Syafi'i bertemu dengan gurunya, lalu dia pun mengadukan masalah ini. Syakautu ila Waki' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ini kalimat ini tertulis hari ini di Mesir di kuburan Imam Syafi'i. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waki' tentang buruknya hafalanku. Lalu dia memberi bimbingan dan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat, karena maksiat itu merusak ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menggambarkan kehidupan orang-orang yang dirahmati Allah dengan ibadah. Allah sebut dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu malamnya sedikit sekali tidurnya, sepanjang siangnya penuh dengan istighfar, memohon ampun atas dosa-dosa. Malamnya penuh dengan ibadah. Bahasa Arab sangat kaya Bapak Ibu. Untuk mengungkapkan tidur, beberapa kata dalam bahasa Arab mengungkapkan makna yang berbeda. Naumun, tidur biasa. Huju'un, an-naumul mutaqatti', tidur yang terputus-putus. Tidur sekejap, bangun lagi, tidur sekejap lagi, itu namanya huju'. Adapun ngantuk seketika namanya sinatun. Adapun tidur di waktu siang menghilangkan ngantuk yang luar biasa namanya qailulatun. Adapun tidur yang lama dan nyenyak sekali namanya rukud. Qalu man ba'atsana min marqadina hadha. Mereka berkata, siapa yang membangunkan kami dan tidur kami yang nyenyak ini? Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Rasulullah
malam-malamnya penuh dengan ibadah kepada Allah. Padahal Allah sudah mengampunkan dosanya yang lalu dan akan datang. Sehingga Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, alaihissallahu qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah sudah mengampunkan dosamu yang lalu dan akan datang? Kenapa ibadahmu begitu banyak? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Afala akuna 'abdan syakura. Orang yang dijamin masuk surga, orang yang diampunkan dosa yang terdahulu dan akan datang, ingin menjadi hamba yang bersyukur dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat amalan orang-orang dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali rumah para sahabat di waktu malam lebih kenal daripada di waktu siang. Rasulullah lebih tahu rumah sahabat di waktu malam berbanding waktu siang. Melalui apa saudaraku? Lampu belum ada seperti kita ini, belum ada nomor WA, belum ada telepon, tapi Rasulullah sangat tahu rumah sahabat di waktu malam. Dari apa saudaraku? Melalui bacaan-bacaan Quran mereka. Dari rumah sana, oh itu Abu Darda, dari sana itu Umar, dari sini begini. Rasulullah mengenali bacaan mereka sehingga Rasulullah tahu rumah mereka. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ada yang ketika datang waktu Ramadan mereka khatam Quran berkali-kali. Inilah yang diikuti oleh Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i kullama jaa Ramadan khatamal Qur'ana khatmataini fi yaumin wa lailah. Jadi Imam Syafi'i itu setiap kali datang bulan Ramadan dia khatam Quran sekali siang, sekali malam. Selama sebulan berapa, Pak? 60 kali. Di sini siapa pengikut mazhab Syafi'i? Siapa, Pak? Bapak ini mazhab apa semuanya nih? Syafi'i atau Wahabi? Hah? Syafi'i kan? Nah, ikut tak 60 kali ini, Pak? Minimal kita itu khatam Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah setiap kali bulan Ramadan dia didatangi Jibril untuk melihat dan mendengar bacaannya. Dan itu berbeda di hari terakhir kehidupan Rasulullah, di tahun-tahun terakhirnya. Tahun itu Jibril datang 2 kali. Lalu Rasulullah tahu bahwa ini adalah akhir hidupnya karena wahyu sudah sempurna. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menilai orang dengan kebaikan. Jangan pula pernah menilai orang dengan keburukannya. Jangan pernah memandang orang yang remeh di matamu. Karena bisa jadi dengan Quran di dadanya, dengan sendal jepitnya pun kau tak senilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh orang sufi, innal mu'min idza mutiha bi wasfin la yashhaduhu min nafsihi istahya min Allah. Seorang mukmin jika dipuji dengan sifat-sifat yang tidak dia lihat ada pada dirinya, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari, Bapak Ibu, Imam Bukhari pengikut mazhab Syafi'i. Ini sebagian ada yang salah paham dengan mengatakan Imam Bukhari tak ikut mazhab. Coba baca kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Tabaqat Asy-Syafi'iyah, ternyata di sana Imam Bukhari adalah bagian daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Imam Bukhari mengikuti semua amalan Imam Syafi'i. Imam Bukhari juga khatam Quran di bulan Ramadan sekali siang sekali malam. Saudaraku, saya punya teman di Tembilahan. Ini satu kabupaten di Riau, dekat-dekat laut. Penduduknya mayoritas Melayu, kemudian Banjar, Bugis, dan suku lain. Saya punya teman namanya Ustadz Man. Usianya ketika terakhir saya bertemu 92 tahun. Makannya enak, masih bisa bergurau, rajin ke masjid. Lalu saya tanya, Ustadz,
Apa rahasia Ustaz sehat 90 tahun? Sekarang ini banyak yang 50 tahun sudah tak berapa kali bongkar mesin masuk rumah sakit, ruang operasi. Tapi Ustaz 90 tahun, apa rahasianya? Lalu dia menjawab, saya ini Ustaz sejak remaja saya rutin khatam Quran sekali seminggu. Sejak remaja sampai umur 90. Maka saudara yang dirahmati Allah, di mana kita dengan orang seperti ini? Di mana kita dengan orang-orang lainnya? Dia benar-benar meyakini kalamullah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Qur'an ini yang sebagiannya menjadi obat. Obat pikirannya, obat hatinya, obat tubuhnya. Saudara, perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Saya pernah ditanya oleh orang bukan Islam. Kebetulan dia warga negara Australia. Dia tanya saya, Ustaz, dia tak sebut Ustaz, Brother Luqman, what is the very significant difference between Quran and the rest of holy books? Apa perbedaan yang signifikan antara Quran dengan kitab-kitab suci lainnya? Lalu saya nyatakan, perbedaan yang paling signifikan antara Al-Quran dengan kitab suci lainnya, Al-Quran yukhatibul uqul. Al-Quran address your mind, your intellectual capacity. Al-Quran juga yukhatibu al-qulub. Al-Quran berkomunikasi dengan hati. Setelah dengan akalmu, dengan hatimu, Al-Quran juga berkomunikasi dengan perasaan, yukhatibul masyair. Maka saudara yang dirahmati Allah, kalau kita baca buku, bukunya sedih, kita ikut sedih walaupun tak rasional. Kalau kita baca buku, bukunya lawak, kita pun lawak walaupun kadang-kadang di situ banyak hal-hal yang membuat sedih. Akal kita tidak berjalan bersama. Tapi ketika Al-Quran berbicara dengan akal kita, berbicara dengan hati kita, berbicara dengan perasaan kita, maka benar firman Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Quran ini menunjuki kita kepada jalan yang lebih baik dan juga memberikan kabar gembira. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa nikmat beribadah seperti bersedekah itu bukan sifat, tapi itu anugerah yang luar biasa. Rasa nikmat sholat malam itu bukan sekedar kebiasaan saja, tapi itu anugerah yang luar biasa. Saudaraku, coba lihat seseorang kalau tak bisa makan nasi, tak bisa makan daging, tak bisa minum yang manis, tak bisa makan yang pahit, tak bisa makan yang pedas. Ini orang ini sehat atau sakit, Pak? Sakit. Sakitnya biasa atau luar biasa? Nah, kalau orang sholat tak sedap, ngaji tak nyaman, berzikir menyengsarakan bagi dia, ya kan? Menghadiri pengajian membosankan. Ini orang sehat atau sakit? Sakitnya biasa atau luar biasa? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di daerah saya di Riau sana ada seorang haji namanya Zulyadain. Saya belajar dari beliau. Dia buka sekolah SD sampai SMA, pelajarnya 1000, semua orang gratis. Lalu saya bertanya, Pak Haji, apa barokah dari kedermawanan ini yang Bapak rasa? Lalu dia menjawab, Ustaz, saya dulu petani sawit kecil-kecilan. Saya melihat masyarakat saya tertinggal dan terkebelakang. Lalu saya dengan sungguh-sungguh saya bangun sekolah,
saya gratiskan muridnya. Maka sejak itu sawit saya menjadi tak ada yang track. Orang track setiap bulan, tak ada yang track. Alhamdulillah sekarang sawit saya sudah 200 hektar. Tidak ada masjid dekat rumahnya kecuali dia menyumbang 2 miliar. Orangnya sangat sederhana, tak pandai bawa mobil, kemana-mana naik bis aja Pak. Tapi Allah berikan rasa nikmat memberi bagi dirinya. Saya sering tidur di rumahnya kalau diundang pengajian. Suatu malam saya bersama teman saya ke sana. Datanglah tamu dari kabupaten lain jam 12 malam. Datang minta tolong bantuan. Dia sambut dengan ceria, dia sambut dengan gembira jam 12 malam. Bayangkan, Allah beri rasa gembira, nikmat di hatinya menolong orang lain. Saya nak tanya nih Bapak Ibu nih di masjid, jujur ya di masjid nih. Kalau tak jujur itu dah tanda-tanda. Tak lama lagi biasanya. Ya. Ibu-ibu, mana yang lebih suka, ditraktir atau mentraktir? Oh, yang dengar kir-kirnya tak jelas. Mentraktir atau ditraktir? Tak jelas. Bapak-bapak coba. Bapak-bapak mana lebih suka, mentraktir atau ditraktir? Kita kalau ditraktir untung atau rugi? Nah, ini yang salah pemikiran. Tidak songsam. Ya, seorang mukmin mesti merasakan memberi itu jauh lebih nikmat daripada menerima. Senang memberi yang sedikit apalagi banyak, malu menerima yang banyak apalagi sedikit. Itu mukmin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bohong seseorang beriman selama dia merasa menerima itu lebih nikmat daripada memberi. Ada cerita dekat kampung saya adalah, jadi satu kampung itu kalau kita masuk rumah itu biasa buat kenduri doa selamat. Jadi suatu hari adalah orang buat rumah besar, rumah paling besar lah di kampung. Jadi setelah siap dia pun pindah, lalu dia jumpa Pak RT. Lalu dia pun bercakap, Pak RT, saya pemilik rumah besar itu. Nanti lepas maghrib tolong diundang warga sekitar untuk datang doa selamat. Baiklah, kata Pak RT. Masyarakat kampung itu agak degil-degil sedikit. Yang mana Pak RT? Rumah tu. Kira-kira Pak RT keras tak malam nanti? Keras tak Pak RT? Jadi Pak RT ini tak tahu. Kau tengoklah rumahnya, kata. Jadi banyak yang bertanya, Pak RT nanti malam keras tak? Maksudnya ada yang disembelih tak? Jadi karena Pak RT kata, kau tengoklah rumahnya. Akhirnya malam itu banyak yang tak makan. Dah tua-tua. Karena membahayakan nanti malam makannya keras. Ada yang disembelih. Nah, jadi Tok Imam ini pun membayangkan itu juga salah niat ya. Jadi ketika bertahlil itu semangat dia, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sedang-sedang bertahlil itu keluarlah makanan. Tapi makanan itu ditutup sama koran. Keluar. Entah macam mana, tersebaklah depan Pak Imam ini. Rupanya bubur kacang hijau. Langsung berubah nada Tok Imam. Yang tadi La ilaha illallah jadi La ilaha illallah, La ilaha illallah. Yang depan Pak Imam pun bertanya-tanya, kenapa Tok Imam ditukar nada? Diangkat dikit. Rupanya lebih kuat kan? La ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kaya harta belum tentu dapat nikmat bersedekah. Saudaraku, kita kalau ditraktir orang rugi, ya, yang suka-suka ditraktir taubat hari ini, taubat, ya, jangan tak gratis ya. Kita kalau ditraktir orang rugi, di mana ruginya? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau habis ditraktir kita mati, rugi tidak Pak? Rugi, kita kehilangan kesempatan terakhir untuk bersedekah. Padahal tidak ada orang yang ingin kembali ke dunia ini untuk sholat banyak-banyak, haji banyak-banyak, umrah banyak-banyak, ikut pengajian banyak-banyak, tak ada. Al-Quran menyebut, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau kau tangguhkan aku seketika saja, aku akan bersedekah banyak-banyak. Dengan itulah aku menjadi orang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya cerita. Ternyata orang kalau pelit nih Pak, pelit, kikir, bakhil, ternyata dia satu paket. Orang kalau pelit, dia biasanya tamak. Tak ada orang pelit yang tak tamak. Tak tahu lah kalau Pak ini pernah jumpa. Saya tak pernah jumpa. Ya, orang kalau pelit biasanya tamak. Orang kalau dah pelit dan tamak biasanya licik. Betul lah ya? Macam tak semangat ya dengar saya rasa. Merasa kan? Ya. Orang kalau dah pelit, dia tamak. Kemudian dia licik. Orang yang pelit ini pun bermacam-macam. Maka dalam bahasa Al-Quran disebut al-bukhlu wasyuhhu. Ya, kalau bakhil itu dia pelit dengan hartanya. Tapi kalau syuh, dia pelit dengan harta orang lain. Mana yang lebih parah? Jangankan dengan hartanya, dengan harta orang pun pelit. Nah, kadang-kadang contoh ya, bendahara surau. Dia jadi bendahara deh Pak. Duit-duit siapa? Jamaah. Tapi dibiarkannya lampu dekat WC. Di tempat saya, sini tak ada. Nah, coba bayangkan kalau ada yang tua-tua, jatuh kepleset mati, siapa yang bertanggung jawab tuh Pak? Saya tak tahu lah Bapak yang cakap, saya tak bantah. Kadang-kadang ibu-ibu ini syuh namanya, pelit dengan harta orang. Siti, kau jaga lauk-lauknya, buat tamu-tamu suka, kasih elok-elok. Tapi karena dia pelit, disorokkannya di bawah meja. Akhirnya habis pesta, lauk banyak lebih. Tapi tamu-tamu berumur. Memang pelit tuan rumah ini. Ada kedaging seketul-seketul kecil. Itu pelit dengan harta orang lain. Di negara kita ini banyak ada. Saya tak tahu. Saya bertanyakan itu. Betul tidak? Ya. Makanya anggaran ini hilang, anggaran ini hilang. Tapi kalau anggaran SPPD perjalanan ada aja. Kalau yang lain ada. Tak, saya cerita di tempat lain. Sini tak tahu. Saya kan bukan orang sini, saya tak tahu. Cuma pengalaman saya dulu waktu jadi staf ahli wali kota, begitu. Kalau yang untuk dia selalu ada, tapi kalau untuk orang tak ada. Saya punya teman dulu, dia asisten 1, asisten 2. Itu kalau ke Jakarta tahun 2005, semua staf-staf yang golongan 4 tuh, 4A, dia pakai namanya SPPD. Waktu itu satu orang 5 juta. Nanti staf itu dikasih 200.000. Nah, nanti di Jakarta stempel. Tapi kalau naik taksi dia tak pernah bayar.
Ustaz bayar dulu ya. Nanti kalau makan tak pernah bayar. Jadi saya bilang ini kawan ini mungkin kalau ada pertandingan orang sakti di Indonesia, saya yakin dia paling sakti. Tahu kenapa Pak? Dia kalau genggam air pun tak menetes Pak. Jangankan yang lain, air pun dia genggam tak akan menetes. Makanya di hari kiamat nanti ada orang ketika dilemparkan ke dalam neraka, dia coba pegang daging sembari lemak, kecil aja. Nih, pegang kulit unta sebesar ini. Yalah, jadi kalau panas sana dia akan panas. Kenapa? Seumur hidupnya hanya itulah yang pernah dia sedekahkan. Maka hadis Nabi sebenarnya sindiran bagi kita yang pelit-pelit. Apa sabda Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Ya, selamatkan diri kamu dari neraka walaupun setengah kurma yang mampu kamu sedekahkan. Itu sindiran dapat. Jangan dilarang oleh orang kalau pelit, tamak, licik. Kalau kita ada beradik aja lah, contoh ya. Kalau ada yang pelit tuh biasanya perempuan. Yang paling ketara itu berapa? Di tempat saya, sini tidak. Nah, sini sikit pun tak ada. Saya yakin di sini sikit pun tidak ada. Tapi kalau banyak tak tahulah. Ya, itu kalau kita buat kerjasama, kumpul duit sama-sama, nak buat kenduri, itu kalau yang pelit, yang licik itu kalau diundang rapat tak datang tuh. Aku sibuk lah, inilah. Akhirnya dia tak nyumbang. Kenapa tak datang? Besok ketika acara, ketika kerja, datang paling lambat. Maaflah aku hari ini paling sibuk tadi ini. Langsung dia pergi tengok tidak. Dah masak dah. Cuba dulu ya. Sedap. Ada plastik. Aduh kan kita plastik. Bapak pernah nampak tak? Jangan-jangan mata saya salah dah. Makanya orang pelit itu tamak, licik dan tak punya harga diri. Tak punya harga diri. Ini sangat berbahaya sekarang. Kalau Allah tutup pintu kedermawanan dalam hidup kita, kita akan sulit untuk menyelamatkan diri dari siksa kubur dan azab neraka. Rasulullah bersabda, "As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman." Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana lebih elok kita bersedekah ke masjid, ke pesantren, orang-orang susah, atau bersedekah ke rumah sakit? Mana lebih elok? Bersedekah ke rumah sakit apa pahala ada? Maksudnya bersedekah ke rumah sakit itu kita masuk rumah sakit, kita sakit. Mana lebih elok? Kita bersedekah ke masjid, bersedekah sama fakir miskin, anak yatim, ke pesantren, atau menyumbang ke rumah sakit? Mana lebih elok? Ke masjid, ke orang miskin, orang susah, pesantren, atau ke bengkel mobil? Rusak aja mobil, bocor aja ban motornya. Ada yang bocor-bocor ban motornya itu aku kemungkinan beli tuh. Atau mobilnya sebentar gesek sana gesek sini, atau ditipu tukang bengkel. Kenapa saudaraku? Semua yang Allah berikan berupa rezeki ini Allah berikan dengan sukarela. Jika engkau tidak mengeluarkannya dengan sukarela, Allah akan cabut dengan paksa.
Makanya Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Nah, ibu-ibu coba angkat tangannya. Bu, angkat tangannya. Nah, yang mana ada cincin, ada gelang, coba masukkan di kotak infak. Kalau dah gelang itu tak ada. Ya. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tempat saya kadang-kadang orang tidak lagi menikmati kebaikan. Kita kalau sudah tidak menikmati kebaikan, secara otomatis kita akan menikmati hal-hal yang tidak baik. Orang kalau tidak suka rendah hati, dia akan suka kesombongan. Orang kalau tidak suka kedermawanan, dia akan suka kikir dan bakhil dalam kehidupan. Orang kalau tidak suka jujur, dia akan suka dengan kebohongan. Karena tidak ada di antaranya. Maka guru saya mengajarkan saya, be part of solution or part of problem. If you could not be a part of solution, you will be part of problem. Kalau kamu tidak bisa menjadi bagian dari solusi, maka kamu akan menjadi bagian dari masalah. Kalau kamu tidak memilih kebaikan, maka kamu sudah memilih keburukan. Makanya dikatakan oleh Imam Ali, "Lau sakata ahlul haqqi 'anil batil, tawahhama ahlul batil 'ala annahum 'ala haqq." Kalau orang-orang yang baik dan benar-benar ini diam tentang kebatilan, maka orang-orang yang ahlul batil, yang salah, yang sesat akan menyangka mereka berada dalam kebenaran. Ini berapa menit lagi, Pak? Dah habis dah? Hah? Saya nak ingatkan semua jemaah ya, ustadz itu beda-beda tipis sama dokter. Ya Pak ya, ustadz beda-beda tipis sama dok. Cuma kita ni kadang-kadang kalau ustadz pandang sebelah, ustadz baik tapi miskin. Makanya kalau datang melamar, apa kerjanya? Ustadz baik tapi miskin. Kalau apa? Apa kerjanya? Anak pejabat. Bagus. Sholat tak dia? Tidak. Tak apalah Ustaz, calon menantu saya ini tak sholat. Nanti kalau dah menikah elok dia. Banyak yang seperti itu. Jadi Ustaz itu beda-beda tipis sama dokter. Setiap dokter memberi obat pakai preskripsi, sukatan takaran. Tak boleh banyak-banyak, overdosis, mati pasien. Jadi Ustaz pun tak boleh ceramah panjang-panjang, overdosis, mati jemaah. Ada yang dah overdosis? Nah, kalau ada dah overdosis, angkat tangan. Kita berhenti, karena saya yakin pengajian ini tak pakai asuransi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini di dunia ini tidak lama. Tidak lama. Dalam surah Sajdah dalam satu ayat Allah menyebut, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan dunia. Satu hari 1000 tahun. Ada yang hidup 1000 tahun? Tak ada kan? Orang sekarang tak. Berarti hidup kita tak sampai satu hari. Karena tak sampai satu hari, kita nak cari berapa jam hidup kita di dalam hitungan akhirat. Jika sehari 24 jam, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, 1000 dibagi 24, maka dapatnya 41 tahun, sekian. Jadi kalau kita hidup 60 tahun, hidup kita itu cuma 1 jam setengah. Lama tak? Lama tak? Jadi boleh tak kita sombong? 1 jam setengah. Jadi kalau yang sudah umur 40 tahun, tinggal 30 menit lagi hidup. Ya Pak ya? Yang kalau 60 tahun, tinggal berapa detik gitu.
Maka saudaraku, apa nak disombongkan? Rugi. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita sallu salatan muwaddi'. Sedekah Rasulullah. Salatlah kamu sebagaimana salat orang yang nak berpisah. Jadi kalau kita salat subuh tadi, yakinilah itu mungkin salat terakhir dalam hidup. Selepas itu mati. Kalau kita bersedekah, berikan yang terbaik, mungkin itu sedekah terakhir. Kalau engkau bercakap, cakap yang baik, mungkin itu kata-kata terakhirmu. Kalau engkau tolong orang, tolong sebaik-baiknya. Saya di tempat saya dulu sering ceramah ke puskesmas. Jadi salah satu program kepala dinas itu adalah ceramah bulanan di puskesmas. Jadi tempat saya itu ada 10 puskesmas. Jadi yang saya ceramahkan kepada nakes-nakes ini, saya katakan, cobalah Bapak Ibu bayangkan, kalau satu hari Anda tolong satu orang, satu hari, satu orang saja, dia gembira, dia senang, maka selama 25 hari kerja 25 orang, ya kan Pak? 10 bulan ada 250 orang, ya kan? Maka dalam setahun ada 300 orang. Kalau 10 tahun Anda kerja, ada sekitar 3.000 orang mendoakan, ya Allah, perawat tadi elok, dokter tadi baik, bidan tadi baik, mudahkan urusannya, kabulkan cita-citanya. Makbul tak? Makbul. Tapi coba perawatnya satu hari menyakiti satu orang. Bapak sakit Pak? Ya. Sakit apa? Jantung. Nampak tak lama lagi Pak. Ada lagi ibu tu. Ibu ni kenapa cerewet-cerewet? Orang sakit diam aja lah. Saling. Ya. Bapak sakit apa? Kemarin Pak sama dengan bapak ni sakit. Cuma orang dah selesai Pak. Nah, kalau satu hari kita sakiti satu orang. Nah, dalam sebulan ada 25 orang. Dalam setahun ada 300 orang. Dalam 10 tahun ada 3.000 orang. Kalau 3.000 orang ini menyumpah, ya Allah ya Tuhanku, perawat tadi itu seumur anak saya ya Allah, tapi kata-kata tajam menyakitkan ya Allah, luka hati, sakit hati, ya Allah, jadikanlah anak gadis tadi yang bidan itu anak darah tua sampai mati. Nah, kira-kira makbul tak? Hah? Makbul tak? Makbul. Kenapa dia dua orang yang dizalimi? Maka saudara yang dirahmati Allah, kalau engkau tak merasa enak menolong orang, engkau sedang terhukum. Suatu hari seorang murid syekh bercakaplah dengan gurunya, ya syekh, kam a'sillaha wa lam yu'aqibni. Syekh, berapa banyak saya berbuat maksiat kepada Allah, tapi tak ada apa-apa. Saya sehat-sehat ya, boleh bekerja. Apa kata syekhnya? Sebuah tamparan luar biasa. Apa kata syekhnya? Kam aqabakallahu wa anta la tash'ur. Berapa banyak Allah menghukummu tapi kau tak merasa. Kau tak solat duha, kau tak rasa rugi. Kau tak qiyamul lail, kau tak rasa rugi. Kau tak bersedekah dalam sehari, kau tak rasa apa-apa. Kau berbohong tadi, kau tak merasa berdosa. Kau ambil hak orang, kau tidak merasa menzalimi. Kau sedang berhukum. Pak, kalau orang hatam Quran, kita tak hatam Quran, tak apa. Betul tak Pak? Tadi kalau kotak infak tu lewat, orang bersedekah, kita tak bersedekah, tak apa. Ada di tempat saya tu, dia kaya, tapi kalau lewat kotak infak tempat dia senyum aja, senyum. Asal lewat kotak infak dia senyum aja. Jadi ditanya sama Rasulullah, apa setelah kau senyum nampak kotak infak? Kau tak tahu, kata Ustaz, senyum tu sedekah. Aku sedekah senyumnya lah. Jadi kalau lewat kotak infak, aku ada senyum. Di sini ada tak gitu Pak? Hah? Ada tak? Senyum itu sedekah kalau kepada sesama saudara Muslim. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah.
Senyummu, rasa gembira, cinta dan suka kepada saudaramu karena seiman dan seagama, itu sedekah. Tapi kalau senyum dekat kota infak, tidak ada. Lewat di situ. Di tempat saya, ibu-ibu lain pula, kalau bulan Ramadan, padahal Nabi sudah bersabda bulan-bulan sebelumnya, idza tawahtum maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kamu kalau masak gulai, masak lauk, banyakkan kuahnya, lalu tawarkan dan antar kepada jiran tetangga. Itu sabda Nabi. Nabi juga bersabda, karena Rasulullah SAW min ajwadin nas wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan puncak kedermawanannya di bulan Ramadan. Kalau dekat kampung saya, kalau bulan Ramadan itu ibu-ibu memang dermawan, banyak yang bersedekah. Sehari nak paling tidak sekali bersedekah. Tapi apa sedekahnya, Pak? Sedekah bau. Masak rendang sedap-sedap, baunya sampai ke sana. Tapi daging tak sampai, Pak. Itu dapat pahala tak, Pak? Hah? Macam film perang ni aja. Nih kalau di rumah ni kita makan bau aja kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengutip kisah yang ditulis oleh Hamka dalam Tasawuf Modern. Di mana kebahagiaan hidup itu? Ya Pak, saya kasih contoh sederhana. Di sini rumah makan yang paling sedap apa namanya, Pak? Nah, katakanlah itu. Sekarang misalnya Pak Beni ini bawa duit 500.000 makan sendiri, kira-kira puas tak? Gelaknya belum puas sama kira-kira puas tak kalau sendiri? Sendiri. Atau Pak Mustaqim lah masuk makan sendiri 500, puas tak, Pak? Puas ya? Sendiri makan habiskan 500.000 sendiri, puas kan? Puas ya? Nah sekarang bandingkan itu dengan Anda keluar dari rumah makan, lalu nampak seorang ibu menggendong anaknya yang kelaparan menangis-nangis minta makan. Lalu Anda ulurkan 20.000, dia beli nasi bungkus, lalu dia makan berdua anaknya dengan lahap di depan Anda. Mana yang lebih membahagiakan? 500.000 atau 20.000? Maka kalau ingin bahagia, sukalah memberi. Bahagia itu pada memberi, bukan pada memiliki. Happiness rely on giving and contributing, not on getting or having. Bahagia itu ada pada memberi dan berkontribusi, bukan pada memiliki dan menguasai. Ingat, Said Qutb ketika di penjara, saya nanti kalau bercakapnya berhenti, Pak. Dah cukup lah, Pak ya? Cukup lah ya? Saya kira kita buka sesi tanya jawab saja lah. Ada 2 orang yang nak tanya, tapi saya kalau dah masuk sesi tanya jawab ni, nampaklah beda saya dengan Ustaz Abdul Somad. Sebenarnya Bapak Ibu, beda saya dengan Ustaz Abdul Somad itu sikit aja. Ini tidak sombong, Pak. Beda saya dengan Ustaz Abdul Somad cuma sikit. Dia kalau makan sikit, kalau saya sikit-sikit makan. Jadi beda kami sedikit. Jadi kalau sudah masuk bab pertanyaan ini, kalau Ustaz Abdul Somad yang bertanya segini, Pak. Tapi kalau saya ceramah biasanya tak banyak yang tanya. Silakan. Waalaikumsalam. Saya terkesan apa yang pertama tentang ulama. Beberapa hal yang berbeda dengan ini memang krusial bagi orang yang benar-benar terbuka. Sedekah yang bagaimana yang sebaiknya? Apakah dimanfaatkan dan tidak dilihat atau sebelum saja? Ini ya, karena sedekah itu ya.
minta supaya detik saja dari kebaikan dunia itu bersedekah. Terima kasih. Baik. Pak, dua, balik, kumpul dulu. Ada lagi? Ya, silakan. Maju Pak, kalau tak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati dan banggakan. Sama-sama. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, yang barokah ini, kami dapat ilmu yang luar biasa. Sangat tertarik dari apa yang kita gambarkan bahwa luar biasa mukjizat daripada Al-Quran ini. Namun umat Islam sendiri itu masih banyak yang belum menyadari keluar biasaan Al-Quran. Dewan Masjid Indonesia pada tahun 2019 kemarin melakukan survei di seluruh Indonesia yang diwakili oleh Ketua Dewan Masjid Pak Muhammad Mahfud, kalau dikatakan Pak JK. Ya. Ternyata dari hasil survei demikian di seluruh Indonesia ada 60% umat Islam yang belum bisa baca Quran. Oleh sebab itu mungkin bagaimana kiat-kiat kita untuk membumikan Al-Quran agar persentase itu bisa kita kurangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.